Aku bisa mengerti. Percayalah padaku. Aku tak pernah ingin kau melakukan semua ini, Pragya. Karena aku tahu seperti apa dirimu sebenarnya. Lebih dari dirimu, aku merasa sedih harus melihatmu melakukan semua ini. Dan setiap kali aku sendiri, aku selalu memikirkan cara untuk mengeluarkanmu dari keadaan ini, Pragya. Tapi aku tidak bisa lakukan apapun. Karena ini berhubungan dengan nenekku. Sama sepertimu, bahkan aku pun juga membodohi keluargaku. Aku juga mempermainkan emosi mereka. Aku bahkan merusak hidupmu juga. Dan Tanu, aku belum memikirkan apa yang akan kulakukan untuknya. Ada kalanya saat aku menatap ke kaca dan aku berpikir bahwa akulah yang terbaik. Tapi sekarang saat aku menatap ke arah kaca, aku rasa bahwa aku adalah orang yang terburuk, Pragya. Aku membuat dunia bisa bahagia, tapi bagaimana dengan keluarga aku sendiri? Aku tidak bisa memberikan mereka kebahagiaan yang sebenarnya. Aku tak bisa berikan apapun untuk keluargaku. Aku tidak berguna. Aku tak ada manfaatnya. Tanda merah di keningmu memudar. Biar aku berikan lagi. Akan aku pakai sendiri. Dalam beberapa hari lagi kau harus berikan itu ke kening Tanu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa hari. Dan aku bahkan tidak peduli mengenai masalah itu. Yang aku peduli pada hari ini adalah kau istriku sekarang. Jadi aku punya hak untuk memberikan tanda ini di kening. Kenapa para pelayan sudah menghias seluruh rumah? Kemana semua anggota keluarga yang lain? Ini aneh sekali. Ini pertama kalinya ada acara di rumah. Tapi tidak ada satupun anggota keluarga yang mengawasi dekorasinya. Kemana semua orang? Robin? Iya, Nyonya. Kenapa kau membuat dekorasi hanya sendirian saja? Siapa yang menyuruhmu? Tuan dan Nenek yang menyuruhku. Di mana mereka? Aku tidak tahu, Nyonya. Tidak tahu bagaimana? Mereka memberimu perintah, tapi kau tidak tahu mereka ada di mana? Nyonya, mereka menyuruhku kerja tadi malam. Tapi mereka baru mulai dekorasinya di pagi hari. Dan setelah itu aku belum bertemu yang lain. Baiklah. Aku harus tanya Nenek sekarang. Siapa? Nenek, ini Pragya. Tunggu sebentar. Kenapa kau membangunkanku sepagi ini, Pragya? Nenek, sekarang sudah jam 9. Oh ya? Berarti aku masih bisa tidur 2 jam lagi. 2 jam? Apa Nenek baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi Nenek tidak pernah bangun sesiang ini. Kadang-kadang kita harus lakukan itu karena baik buat kesehatanmu, Pragya. Nenek, tidur terlalu lama itu tidak baik untuk kesehatan. Lalu kenapa kau membangunkan aku? Nenek, aku mau tanya padamu.
Perginya semua orang. Pelayan mengurus dekorasinya hanya sendirian. Kenapa kau heran dengan hal-hal sekecil itu? Para pelayan sudah ahli dalam membuat hiasan rumah. Kau mengerti? Jangan khawatir soal acaranya. Kau tidur saja juga. Kita bertemu saat makan siang, ya? Kalau begitu aku ingin bertemu nenek. Nenekmu sedang tidur. Benarkah? Iya, benar. Kau sudah tahu, Pragya. Dia sedang tidak sehat sekarang. Dia harus istirahat sebanyak mungkin. Bukannya upacara henna baik-baik saja? Bahkan acara sanggit pun akan seperti itu. Acaranya nanti malam. Ayo, kita tidur saja dulu. Tapi Nek, Kau pergi tidur saja. Ayo, tapi Nek, cepat. tunggu dulu. Pergilah. Nenek. Ada apa dengan semua orang? Lalu kenapa Nenek Indu tidak memberikan jawaban yang benar padaku? Seperti inikah cara membuat upacara sanggit bulbul? Kalau orang dari keluargaku datang, mereka akan mengira tidak ada yang peduli padaku di sini. Dan kalau itu sampai terjadi, maka mereka tidak akan tertarik pada acaranya bulbul. Pragya, kenapa tidak ada orang di rumah? Apakah semua sudah pergi? Memangnya aku asisten mereka? Maaf, aku juga tidak tahu. Tapi tidak ada yang melakukan apapun. Semua orang ada di dalam kamarnya. Nenek masih tidur dan Alia, dia sedang olahraga. Dan Abi, aku juga tidak tahu dia ada di mana. Rasanya aneh sekali kalau kau tidak tahu di mana Abi. Baiklah, Syah. Akak? Di mana Abi? Kakak, dari mana aku tahu? Aku habis dari luar. Mungkin Kak Mitali tahu. Tanya saja, sudah ya? Ya ampun, ini adalah acara pertama di keluarga di mana aku tidak perlu bekerja. Kalau tidak, aku pasti harus bekerja seperti pelayan seharian. Lupakan itu dan katakan di mana Abi sekarang. Iya, aku tahu di mana dia. Di mana? Aku akan katakan dia ada di mana pada orang yang benar-benar ingin bertemu dengannya. Katakan saja padaku. Maksudku, katakan padanya. Dialah yang lebih tidak sabar bertemu dengan Abi. Benarkah? Benarkah itu? Ya, tentu saja. Kau bilang apa? Kau tanyakan langsung padanya saja. Pragya! Pragya, tunggu. Tunggu, katakan apa yang dikatakan Kak Mitali tadi. Ayo, cepat katakan. Love, love, happy love, 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 happy love, happy love. Kau dengar suara musik itu? Iya, ini kan ruangan musik. Tentu saja ada suara musik. Katakan kau mau apa? Akan aku beritahu. Kau dengar? Tiba-tiba musiknya berhenti. Abi, dengar aku. Abi, kenapa kau tidak buka pintunya? Tunggu apa lagi? Ayo bantu aku. Ayo. Ada apa, Abi? Kenapa aku tidak menari? Apa yang kau lakukan, Abi? Kau? Kemari, aku ingin bicara denganmu. Kau tidak dengar yang dia katakan? Cepat ke sini. Ayo, Abi, lanjutkan menarinya. Abi! 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 Hei! Lihat aku dulu. Maaf ya, maaf. Hari ini adalah upacara sanggit untuk bulbul dan kau malah... Apa? Apa maksudmu? Minggir saja. Apa yang kau lakukan dengan para wanita ini? Kalian semua, ayo cepat keluar. Apa yang kau lakukan, Ayo cepat Danu? keluar. Aku menyuruh mereka keluar dari sini. Ayo, sekarang cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku berikan saja. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padanya. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan memukul kalian. Hei, apa sebenarnya yang kalian lakukan? Apa yang kau lakukan dengan mereka? Aku sedang belajar menari dengan mereka. Dari mana kami tahu kau sedang latihan menari atau yang lainnya, ha? Diam! Untuk acara
Bulbul nanti. Kami sedang berlatih bersama. Tapi kau justru mencurigaiku. Tunggu. Kalian pikir aku ini siapa, ha? Kalian mencurigaiku ya? Dan kau, Fuki, kenapa kau berpikir seperti itu terhadapku? Apa kau benar-benar sudah gila ya? Yang kau katakan itu omong kosong. Kau yang ngomong kosong. Salahku di mana? Aku berusaha menghentikanmu. Dan aku naik ke atas karena tidak ada seorang pun di ruang tamu. Semua orang ada di kamarnya. Tidak ada satupun yang keluar. Tidak ada yang peduli dengan upacara sanggitnya Bulbul. Tidak ada yang melakukan persiapan. Memang tidak ada yang melakukan persiapan karena sama sepertiku. Yang lain pun sedang sibuk dengan latihan menarinya. Tidak ada satupun yang memberitahumu tentang itu, mungkin karena mereka ingin memberikan kejutan. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang peduli dengan acaranya Bulbul? Kenapa melihatku seperti itu? Aku tadi mau latihan, tapi kalian telah menggangguku. Semua ini terjadi karenamu. Abi jadi marah karena ulahmu. Kau tahu, seharusnya aku tidak terlibat dalam urusanmu tanpa tahu yang sebenarnya. Ini salahmu. Maaf, aku minta maaf. Ini cek sebesar 10 juta rupiah. Ambil uang ini dan pergilah dari hidupku. Kau ingin membayar cintaku dengan uang? Itu adalah harga untuk kebebasanku. Kenapa, Tanu? Kenapa kau tidak mengerti betapa aku sangat mencintaimu? Dan kenapa bukannya menerima cintaku saja, tapi kau justru menghinaku? Tidak peduli sekeras apapun sikapmu padaku, aku akan tetap selalu bersikap baik padamu. Tapi sekarang kau telah meremehkanku. Kau telah memanfaatkan cintaku padamu, Tanu. Untuk siapa? Kau melakukannya untuk Abi. Dia sendiri tidak mencintaimu, tapi kau tetap saja mengejarku. Sampai kapan, Tanu? Sampai kapan? Aku hanya tinggal menunggu ayah dan ibumu sampai. Begitu datang, kau terpaksa harus meninggalkan Abi dan datang padaku. Karena kau tidak punya siapapun lagi untuk kau datangi selain aku. Ini baju yang indah sekali. Ya Tuhan, aku harus segera siap-siap. Pura, Ya? tolong cepat keluar, aku harus segarkan diriku. Pura, keluar sekarang. Dengar Pura, kalau kau tidak keluar juga dalam 5 menit, maka kau akan hadiri acara itu sendiri ya. Baiklah. Pura, 1, 2, 3. 2 menit lagi ya. Apa? Kau mempermainkanku ya? Baiklah Pura, aku akan buang baju ini di tempat sampah. Kalau kau tidak keluar sekarang juga ya. Nanti jangan bilang kalau aku belum memperingatkan. Kau mau kemana? Tunggu dulu. Tunggu. Aku juga akan datang ke acara itu tanpa perlu siap-siap. Tapi nanti kau jangan mengeluh padaku kalau ada yang tanya kenapa aku tidak siap. Kenapa itu jadi hal yang penting, Pura? Dengar, pengantin pria harus terlihat tidak terlalu tampan. Karena saat dia terlihat lebih jelek, itu akan lebih baik. Benarkah seperti itu? Kalau kau terlihat jelek, maka para wanita tidak akan memujamu nanti di sana. Artinya aku tidak perlu siap-siap, kau saja yang siap-siap. Dan aku akan pergi dengan baju ini saja. Iya, wanitalah yang harus siap-siap dan Bulbul, juga... bahkan pria pun juga harus bersiap-siap. Iya, itu perlu waktu. Kita perlu ya, waktu yang tapi bagus. Pura, Ini acaraku juga kan? apa yang kau lakukan? Kenapa kalian belum ada yang siap? Apa yang kalian lakukan? Kita harus lakukan latihan dulu. Kalau tidak, semua usaha kita akan sia-sia saja nanti. Alia, aku sudah mau siap-siap, tapi Pura tidak mau membiarkanku. Bagaimana aku bisa siap-siap kalau kau sudah siap di sini? Bahkan aku pun harus siap-siap. Aku pengantin prianya. Saling menyalahkan. Kalian berdua bertengkar seperti anak kecil saja. Kalian sudah mau menikah. Oke, baiklah begini saja. Kau ke kamarku dan siap-siap. Kau siap-siap di sini ya. Masuklah. Kau yang ke sana. Aku tidak mau. Baiklah, kau pergilah. Baiklah. Ya ampun. Kenapa aku harus ada di tempat ini? Alia? Kenapa kau belum siap juga? Kau tahu maksudku, kau sendiri juga belum siap. Aku tidak tertarik dengan acara sanggit itu. Aku akan siap-siap kalau aku mau. Baiklah. Oh. Kau mau memakai gaun ini?
Itu bukan gaun untukku. Itu gaunnya Bulbul. Di mana dia? Ada di kamar mandi. Alia. Apa? Aku punya ide. Bulbul akan memakai gaun ini untuk acara sanggit nanti. Ini ada talinya. Dengar ya. Kalau kita memotong tali ini, maka gaunnya akan longgar. Dan saat Bulbul menari nanti, maka... Kau ini sudah tidak waras. Itu adalah upacara sanggit untuk Bulbul. Kenapa kau bisa berpikir begitu? Ada apa denganmu, Alia? Ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Dengarkan aku baik-baik. Aku sudah melanjutkan hidupku. Aku bahagia dengan pernikahan mereka. Dan akan lebih baik kalau kau mengerti hal ini. Kalau kau menciptakan drama apapun yang tidak diinginkan nanti, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan mereka. Tapi aku sendiri akan mengusirmu keluar dari rumah ini. Dan rubahlah dirimu itu sekarang. Salam. Salam. Keluarga pengantin pria akan marah kalau keluarga pengantin wanita datang terlambat. Kalian bukanlah tamu kami, tapi kalian tidak boleh datang terlambat ke acaranya. Kalau kalian ada keluhan, maka lebih baik bicaralah pada ibuku. Ibu yang memberitahuku bahwa dia harus melakukan banyak persiapan untuk hari ini. Karena itulah... Ya ampun, kau bisa katakan apa saja yang kau mau. Aku akan bicara denganmu setelah acara selesai. Dan semua orang akan tahu kenapa aku sampai terlambat. Neneknya Pragya, kalian bertengkarnya di dalam saja. Dan nenek, ayo duduk di dalam. Baik, Kita akan menerima para tamu sekarang. Iya, iya. Abi, dengar. Aku... Salam. Tolong jangan abaikan aku seperti ini. Hei, Aku mau bilang bahwa aku... apa kabar Nikhil? Baik. Halo. Hei Nikhil, kau datang sendirian? Aku pikir kau akan datang dengan kekasihmu. Aku yakin pasti banyak wanita yang datang ke acara ini. Aku sendiri yang akan memilih wanita yang ada di sini. Tapi biar aku peringatkan. Ada beberapa orang di rumah ini yang mungkin akan menganggapmu lain kalau mereka melihatmu dengan seorang wanita. Kau jangan khawatir. Fokusku hanya pada satu wanita saja. Tidak akan ada yang berpikir seperti itu. Ayo masuk. Iya, silakan. Iya. Ayo, silakan. Kau pasti akan mengeluhkan tentangku di depan keluargaku nanti. Supaya kau dan keluargamu bisa menyerangku bersama tanpa memberiku kesempatan untuk menyelamatkan diri. Begitu? Sampai kapan kau mau marah padaku? Aku sudah minta maaf, kan? Kapan kau minta maaf? Aku merasa menyesal. Aku marah waktu itu karena suasana hatiku sedang berbeda. Oh, jadi suasana hatimu sedang lain ya? Sekarang suasana hatiku juga begitu. Berarti aku tidak akan memaafkanmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Menarik. Bercanda. Kau harus bersaing dengan diriku. Bersaing bagaimana maksudmu? Kau harus janji padaku bahwa kau tidak akan mundur. Tidak. Bagaimana kalau nanti kau melakukan sesuatu yang berbahaya? Dasar penakut. Akan kulakukan sendiri sebelum aku memintamu melakukannya. Oke? Yakin? Ya, tentu saja. Baiklah. Aku terima tantangannya. Apa kau siap memaafkanku setelah itu? Salam. Selamat malam semuanya dan terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Hari ini adalah upacara sanggit untuk sahabatku Purap dan adiknya Kak Pragya yaitu Bulbul. Ayo, terialah. Dan acara ini dibuat tidak lain oleh bintang rock kita, Abi Mehra.
ini. Dan penampilan pertama akan dilakukan oleh nenekku tersayang. Ayo nenek, ayo nek. Ayo nenek. Ayo silakan. Iya, ayo Kak. Ayo nenek. Nenek, nenek, nenek. Dan yang akan bergabung dengan nenek dalam penampilannya tidak lain dia adalah nenek Indu. Berikan sambutan. Ayo nenek Indu, silakan. Aneh. Mereka selalu saja punya acara untuk siapapun di sini. Luar biasa, Nikhil. Orang tua Tanu sudah datang di waktu yang tepat. Ini berarti tanggal pernikahanku dengan Tanu akan ditentukan hari ini juga. Luar biasa, nenek, luar biasa. Cukup nenek, cukup. Ayo turun. Ayo kemarilah. Luar Nenek biasa. Indu juga ayo. Hati-hati. Ya. Ayo, hati-hati nenek. Hati-hati. Pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Ayo duduk. Pelayan. Cepat ambil minum. Sudah, aku tidak apa-apa. Aku pasti akan susah bernafas karena tarianku begitu bagus tadi. Minum. Iya. Halo, Nat. Abi, Alia tadi tanya. Apa kau kenal Abi? Ya, itu benar. Kami sangat mengenal Abi. Kau bisa minta Abi memperkenalkan kami? Abi, siapa mereka? Orang yang kau kenal tapi tidak kami kenal. Mereka... Produser nenek, mereka produser. Baiklah, jadi merekalah kliennya Abi. Bukan nenek, mereka adalah orang tuaku. Baiklah, maafkan aku. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Karena itulah aku tidak mengenali kalian. Tapi ibu, kenapa tiba-tiba ibu ada di sini? Mana mungkin ibu tidak datang setelah ibumu tahu kalau anak ibu dalam masalah. Masalah? Masalah? Dia ada masalah apa? Nenek, ibu bicara tentang kebakaran di apartemenku. Tanu, jadi apartemenmu kebakaran? Ibumu bahkan tidak tahu soal itu. Ibu, aku sudah menceritakan soal kebakaran itu pada ibu. Apakah ibu lupa?
Iya, ibu baru ingat setelah kau katakan lagi. Baguslah kalau begitu, karena ibu ada di sini. Ayo kita ke sana. Ayolah. Nak, kau mau bawa mereka kemana? Sedang ada acara di rumah ini. Hiburlah mereka di sini. Tawarkan makanan dan minuman. Apa? Iya benar. Karena kalian ada di sini, bagaimana kalau ikut upacara sanggit juga? Ya. Apa? Nenek, orang tuaku pasti sangat lelah. Mereka baru sampai dari Delhi. Ya, ayo istirahatlah. Hei, kau pikir mereka jalan kaki ke sini? Dengar, kalian hanya punya 2 pilihan saja. Masuk ke kamar dan merasa bosan di dalam ruangan itu, atau kau bisa bergabung dalam acara ini, lalu menikmati penampilan dari tarian yang ada bersama dengan kami semua. Kalian bisa ada di sini atau di sana. Mana mungkin kami akan melakukan dengan kalian. Kami pasti akan ikut. Kami juga perlu banyak bicara dengan Abi. Bisa di sini juga? Kalian bisa bicara dengannya nanti. Kalian bisa bantu kami hari ini. Kalian bisa jadi juri yang menentukan siapa penari terbaik di antara kami semua. Ayo, ayo. Kita sudah dapat jurinya. Ayo. Mainkan musiknya. Ayo semuanya, cepat. Ayo, cepat. Apa kalian akan diam saja? Lakukan sesuatu. Kenapa harus aku yang lakukan? Kau yang memanggil mereka. Kau yang harus lakukan. Bukan aku yang memanggil mereka, Abi. Kau pasti sudah beritahu masalahmu pada mereka kan? Karena itulah mereka kesini. Aku belum mengatakan apapun. Aku yakin kau sudah beritahu. Baiklah, kau diam di sini dan jangan lakukan apapun. Kalau orang tuaku mengungkapkan semuanya nanti, kalian jangan menyalahkanku. Kau yang bertanggung jawab untuk orang tuamu. Kenapa harus aku yang mengurus soal ayah dan ibumu di sini? Lalu, kenapa harus aku sendirian yang bertanggung jawab soal itu? Aku juga bisa katakan hal yang sama. Tolong, hentikan, tolong. Berhentilah bertengkar dan pikirkan apa yang harus kita lakukan. Sekarang, mereka sudah di sini. Kita tidak mungkin menyuruhnya pulang. Tapi kita bisa menghentikan dia bicara dengan para nenek kita. Setidaknya kita bisa mengalihkan perhatian mereka. Nah, kau lihat dia kan? Begitulah cara menyelesaikan masalah yang seharusnya. Lalu kenapa kau tidak belajar itu? Setelah pelajari, selesaikan masalah suami dan istri yang ada pada kalian berdua. Karena aku tidak mau terlibat, mengerti? Aku mau pergi. Tano? Aku juga pergi. Kenapa kau mau pergi juga? Tano? Ini bukan sesuatu yang harus aku katakan, tapi kenyataannya nenekku adalah yang terbaik. Penampilan berikutnya pasti sudah dalam tekanan, karena saat ini harapan semua orang semakin besar. Dan yang menanggung tekanan itu saat ini adalah Kak Mitali. Ayo cepat Kak Mitali ke panggung. Aku mau bicara denganmu. Aku mau bicara padamu tentang Abi dan Tanu. Tanu West baru adalah film yang luar biasa. Ini bukan tentang film. Aku mau bicara tentang Tanu Dimana anakku. Tanu? Aku tidak bisa. Di mana dia? Wah. Bagus sekali, Kak Mitali. Bagaimana sekarang? Aku sudah janji pada Abi bahwa aku tidak akan beritahu siapapun soal kehamilanku. Tapi bagaimana kalau ayah dan ibu tahu soal itu? Aku harus melakukan sesuatu. Karena kalau tidak, aku bisa kehilangan Abi nanti.
Ada apa, sayang? Kenapa kau terlihat khawatir? Yang lain sedang merayakannya. Ini bukan urusanmu. Sekarang ini urusanku, sayang. Apa maksudmu? Aku pikir kau pasti akan senang bertemu dengan orang tuamu, tapi kenapa kau tegang seperti ini? Kenapa kau bicara sementara kau tidak tahu apapun? Jadi diam saja ya. Yang sudah aku ketahui sampai sekarang adalah aku mencintaimu dan ingin kau menjadi milikku. Sederhana. Dan kau tidak akan pernah bisa memiliki diriku. Jadi pergilah dan jangan ganggu aku. Bagaimana aku bisa seperti itu? Abi sudah mengundangku. Dan dia mengenalkanku pada tamunya. Tapi kau sendiri tidak pernah memperkenalkanku pada orang tuamu. Kenapa? Kenapa aku harus mengenalkanmu pada orang tuaku? Kau siapa, ha? Aku akan perkenalkan pada orang tuaku hanyalah pria yang memang aku cintai. Dan orang itu adalah Abi, bukan kau. Yang jadi masalah adalah aku dan hubunganku dengan begitu aku ungkapkan rahasia kita di depan orang tuamu nanti, kau pasti akan menyadarinya. Kau! Aku akan berurusan denganmu nanti. Memang itulah yang aku inginkan. Aku ingin kau hanya fokus padaku dan bukan pada orang lain. Kakak, aku hampir saja kehabisan napas setelah berteriak begitu keras tadi. Tapi aku juga merasa senang sekali. Kita harus duduk dulu dan minum. Ayo istirahat sebentar, Kak. Silakan duduk. Jadi kami sebenarnya mau bicara denganmu di sini. Nyonya, silakan dicicipi makanan pembukanya. Kau pasti belum makan kan? Kau harus makan sesuatu dulu. Ayo ambillah, ambil. Rasanya enak. Sebenarnya kami ingin bicara. Paman, silakan. Ini kesukaan kalian kan? TGM. Terima kasih. Jadi aku ingin katakan kalau... Paman, hari ini kau akan membuka mulutmu untuk memakannya. Ayo makanlah. Nah, selama penerbangan kami makan banyak sekali. Jadi kau harus berhenti mengkhawatirkan kami. Kami bisa makan semua itu nanti. Jadi aku mau... Pragya, kau sudah sibuk memberi makan para tamu. Lalu kapan kau sendiri makan, nak? Aku bisa makan nanti, Nenek. Kau lihat itu? Sudah aku bilang kan, karena terlalu bersemangat pada pernikahan adiknya, dia sampai lupa mengurus dirinya sendiri. Ya ampun. Iya. Tapi Kak, aku tidak melihat Tanu, padahal aku sudah menyuruhnya untuk menjaga Pragya. Hah? Aku baik-baik saja, Nenek. Aku janji akan makan nanti. Tenang saja. Kenapa? Apakah dia sedang sakit sekarang atau ada masalah? Oh, tidak apa-apa. Dia sebenarnya tidak apa-apa. Semoga Tuhan menjauhkannya dari masalah. Kecuali saat wanita itu sendiri sedang hamil. Maka kita harus menjaganya dengan baik. Maksudmu, dia benar-benar sedang hamil sekarang? Tentu, mana ada orang memasukkan kehamilannya. Maksudku, Benarkah dia itu hamil? kenapa? Bukankah dia memang harus hamil? Maksudku, dia hamil oleh siapa? Aku rasa dia sedang tidak fokus. Iya, Kak. Mungkin di keluarganya seperti itu. Anak dan ibu sama saja. Bibi, kau masih saja suka bercanda. Karena dia menikah denganku, ya tentu saja dia sedang mengandung anakku, ya kan? Maksudnya, kalian berdua... Bibi, hari ini adalah upacara sanjid. Jadi kita harusnya tidak bicara terus. Kita harusnya menari sekarang. Supaya tidak ada lagi yang harus mengajak semua orang menari. Ayo semuanya, bersiaplah. Ayo. Ayo. Kita akan bersenang-senang. Ayo, bergabunglah. Ayo, Kak. Ayo, bergabunglah. Ayo. Rencanaku ternyata berhasil. Sekarang Tanu tidak akan terpisahkan lagi dariku. Tolong jangan khawatir. Ini bukanlah kegelapan yang biasa. Dan ini juga bukan kegelapan sebelum malam tiba. Kegelapan ini akan segera mengejutkan hati kalian semua. Karena ini adalah saatnya untuk penampilan yang luar biasa. Dari siapa lagi kalau bukan pembawa acara kalian, Alia Mehra.
Pura, tidakkah kau sedikit terlalu bersemangat melihat temanmu itu menari di sana? Tentu saja, bagaimanapun juga yang menari itu sahabatku. Kalau bukan aku yang mendukungnya dengan sepenuh hati, lalu siapa lagi? Dia nanti bisa sedih. Ayo Alia, luar biasa. Ada apa? Kenapa Tuan Putriku terlihat kesal? Ibu, aku merasa... Katakan saja pada ibumu bahwa kau sedang cemburu pada seseorang. Lalu kita berdua yang akan dapat masalah. Begini saja, kita harus bisa membuat orang tua Tanu ada di pihak kita. Kita akan jelaskan pada mereka supaya bersabar, sama seperti yang kita lakukan pada anaknya. Mereka pasti tidak akan mengerti. Mereka adalah orang tuanya. Kalau kita beritahu yang sebenarnya pada mereka, sudah pasti mereka akan beritahu semua orang tentang aku dan Tanu. Lalu bagaimana? Tanu, di mana Tanu? Kita harus bisa temukan dia dan yakinkan supaya dia mau membawa pergi ayah dan ibunya itu. Dan setelah itu baru kita bisa putuskan apa langkah kita selanjutnya. Itu solusi yang bagus. Kau harus belajar dariku bagaimana cara menemukan solusi untuk sebuah masalah. Kita cari Tanu saja dulu, dan masih bisa belajar nanti. Ayo cepat. Baik. Ke atas. Tunggu. Kalian sedang apa sibuk sendiri di sini, ha? Sedang mencari. Siapa? Orang itu. Orang itu siapa? Maksudku dia. Tidak. Kau tidak kenal dengannya. Ini adalah upacara untukmu. Kenapa kau ada di sini? Kau harusnya di sana. Benarkah? Kau sendiri bagaimana? Kami tadi di sana, Bulbul. Tolong jangan bohong ya, Kak. Alia sampai berulang kali memanggil nama Kak Abi untuk tampil. Kakak, ikut denganku. Jangan. Dia tidak boleh pergi sekarang. Maksudku tidak boleh. Ini gilirannya tampil. Ayo ikut aku. Iya. Beritahu Alia. Aku akan menari nanti di bagian belakang. Tolong beritahu dia. Dan kenapa seperti itu? Dia harus latihan. Benar sekali. Kau lupa tantangannya ya, Kak Abi. Jadi sudahlah, jangan jadikan latihan sebagai alasannya. Ikut aku. Tidak bisa, Bulbul. Kenapa tidak bisa? Tapi Bulbul latihannya. Aku bilang Kak Abi harus tampil sekarang juga, Kak. Lakukan sesuatu. Cukup. Lebih baik kalian putuskan saja dulu sekarang. Dengar ya. Acara siapa ini? Ya, acaramu. Jadi siapa yang akan kau dengarkan? Tentu saja kau. Berarti ikut aku. Ayo. Tapi... Bulbul. Tenang semua. Kenapa? Cepat ikut ibu. Ibu, ada apa? Hah? Justru ibu yang mau tanya. Berapa banyak lagi kau mau bohong? Ya ampun. Apakah Mikil sudah mengatakan semuanya pada ayah dan ibu? Bohong apa maksudnya? Sudahlah Tanu, tidak ada siapapun selain kita. Jadi jangan pura-pura.
Kami sudah tahu semuanya sekarang. Ya ampun, apa yang kalian tahu, ha? Tentang hubunganmu dengan Abi yang sebenarnya. Ternyata hubungan itu berbeda dengan yang kau ceritakan pada kami, Tanu. Kau tahu, saat kami bertemu dengan Abi, anggota keluarganya bahkan tidak ada yang mengenal kami. Itu artinya Abi tidak pernah cerita pada mereka tentang orang tuamu ini. Ternyata yang kau ceritakan pada kami sangat berbeda. Tidak, Ibu, tidak seperti itu. Untuk apa aku berbohong pada kalian? Aku tidak berbohong. Kau masih mau berbohong, Tanu? Apa yang kau katakan pada kami? Kau bilang Abi dan Pragya tidak ada hubungan suami istri? Lalu? Itu tidak bohong. Mereka hidup tidak layak seperti suami istri. Mereka berpura-pura di depan orang lain. Tapi kenyataannya mereka sama-sama seperti orang asing meskipun tinggal bersama. Cukup, Tanu, cukup! Jangan bicara lagi sekarang. Berapa banyak kebohongan yang mau kau buat untuk menutupi kebohongan yang lain? Kenapa kau mau menghancurkan hidupmu dengan tanganmu? Sekarang jangan mengaku bahwa kami tidak tahu apa yang sedang kami bicarakan. Seluruh keluarga sudah tahu. Dan tidak mungkin kalau kau tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Apa yang sudah kalian ketahui? Kami sudah tahu kalau istrinya Abi hamil. Kau bilang katamu, Abi dan Pragya tidak ada hubungan suami istri. Kalau mereka tidak punya hubungan itu, bagaimana Pragya bisa hamil? Kenapa dia bisa sampai mengandung anaknya Abi? Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan adalah Abi sendiri. Kami ingin kau mengatakan yang sebenarnya sekarang. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham? Abi sendiri yang bilang pada kami kalau istrinya sudah mengandung anaknya. Dia mengatakan itu di hadapan keluarganya. Dan kau masih bilang itu salah paham? Bukan hanya Abi, tapi neneknya juga mengatakan hal itu. Itu karena dia juga tidak tahu yang sebenarnya. Hai, ini sudah keterlaluan. Dengar, Tanu. Kau yang semakin terbiasa berbohong sekarang. Atau kau yang terlalu terobsesi pada Abi. Kenapa tidak kau katakan saja yang sebenarnya? Katakan kenapa. Kenapa kau begitu terobsesi pada Abi? Tinggalkan dia. Lupakan Abi. Lanjutkan hidupmu. Kau pikir mereka tidak punya hubungan apapun. Tapi kenyataannya mereka punya hubungan. Dan Abi sendiri telah membohongimu. Demi Tuhan, Tanu. Cobalah untuk mengerti. Kendalikan dirimu dengan baik. Dunia ini penuh dengan pria yang lebih baik daripada Abi. Dan kami ada di sini. Kami akan membantumu menemukan pria yang lebih baik daripada Abi. Aku mohon, Ayah. Kenapa semua orang tua itu sama saja? Apa kalian tidak bisa melihat hal lain dalam diri anak kalian? Kalau kalian merasa ada yang lain, maka saat itu juga kalian menjadikan alasan untuk mengekang kami. Ayah, Ibu, Pragya tidak sedang hamil. Dia bohong pada semua orang bahwa dia sedang hamil, itu saja. Tanu, apakah ini cerita baru darimu lagi? Ini bukan cerita, Ibu, ini fakta. Lalu untuk apa wanita itu berbohong tentang kehamilannya? Ayah, ini benar-benar sulit. Ayah pasti tidak akan bisa mengerti. Kami tidak akan mengerti apapun lagi, Tanu. Sudah cukup semua ini. Cukup dengan drama ini. Dan kau harus mendengarkan kami sekarang. Kemasi barang-barangmu. Dan mau tidak mau kau harus ikut dengan kami pergi dari sini sekarang. Aku tidak mau pergi kemanapun. Kau dengar itu? Aku sudah melarangmu untuk mengirimnya ke Mumbai. Sekarang lihat. Bagaimana cara dia melawan kita? Dia sudah lepas kendali. Kita pasti tidak akan mendengar seperti ini kalau kita memaksanya ikut dengan kita waktu itu. Ini masih belum terlambat. Kita masih bisa menyelamatkan hidupnya agar tidak sampai hancur. Ayah, tolong. Coba untuk mengerti keinginanku. Hidupku tidak hancur. Tapi kalau aku sampai meninggalkan rumah ini, maka hidupmu pasti akan hancur. Tapi maksudku bukan itu, Ayah. Lalu sebenarnya maksudmu apa, Tanu? Dengar, Tanu. Kami membiarkanmu selama Abi dan Pragya tidak saling berbagi hubungan. Tapi kau tidak sadar bahwa saat ini kau yang akan menjadi wanita lain dalam hidup Abi setelah Pragya melahirkan anaknya. Aku bukanlah wanita lain dalam hidup Abi, tapi Pragya lah wanita lain itu. Iya, mereka memang menikah, tapi dia tidak akan mungkin hamil karena Abi tidak mencintainya. Pragya tidak hamil, tapi aku yang hamil. Cukup, Tanu. Hentikan. Apa kau sadar yang kau katakan? Sekarang kau seperti itu. Katakan siapa sebenarnya ayah dari anak itu, Tanu. Katakan.
padamu. Siapa ayah anak itu? Katakan. Dia... Abi. Berani-beraninya kau. Kamu menampar anakmu sendiri? Ada apa denganmu? Anak, dia telah membawa aib bagi keluarga kita. Biar aku yang mengurusnya. Kaulah yang bertanggung jawab untuk semua ini. Dia benar-benar sudah menodai reputasi keluarga kita. Tidak ayah. Aku akui aku sudah melakukan kesalahan. Tapi aku janji aku tidak akan sampai menodai reputasimu. Tapi kalian harus berjanji padaku. Agar kalian mau menyimpan dulu rahasia ini. Berjanjilah padaku bahwa kalian tidak akan mengatakannya pada keluarga Abi. Apa maksudmu? Kau ingin sembunyikan masalah besar ini dari keluarga Abi? Tidak ayah. Selain dari Abi, bahkan Pragya juga sudah tahu. Semuanya ingin agar masalah ini dirahasiakan. Abi akan mengatakannya sebenarnya pada semua orang nanti. Inilah sebabnya Pragya membawaku ke rumah ini. Pragya? Kenapa dia mau melakukan itu, Tanu? Dia melakukannya karena... Aku tidak ingin menghalangi anakmu itu, apalagi bahkan sebelum dia lahir di dunia ini, demi untuk kebahagiaanku sendiri. Mulai sekarang Tanu akan tinggal di rumah ini. Aku sudah membawamu ke rumah ini. Dan aku akan meninggalkan rumah ini. Tanu, kau yakin soal itu? Kau mengatakan yang sebenarnya? Iya, Ibu. Inilah yang sebenarnya. Tidak. Ayah tidak bisa percaya padamu. Ayah tidak percaya apapun yang kau katakan sebelum Pragya sendiri yang mengatakannya. Baiklah, kalian tunggu di sini. Aku akan bawakan Pragya kemari. Tidak. Ayah sedikit pun tidak percaya padamu. Kau bisa mempengaruhi mereka supaya mereka mengatakan apa yang kau inginkan. Ya sudah. Baiklah. Ikutlah denganku sekarang. Ada apa? Abi, orang tuaku ingin bicara denganmu sekarang. Kita takkan bisa bicara di depan umum. Bawa saja orang tuamu ke kamarku sekarang. Kami akan ke sana nanti. Abi, itu adalah penampilan yang luar biasa. Tapi penampilan berikutnya untuk hari ini akan diberikan oleh Ibu Sarla atau oleh neneknya Pragya sendiri. Tidak mau menari. Tidak mau. Ibu mau kemana? Ayo saja. Aku tidak mau menari. Kemana? Ayo. Aku tampil nanti saja. Ayo. Tidak. Aku mau keluar saja. Ayo. Sarla. Ayo mainkan musiknya. Ayo, Bu. Ya, ayo. Ibu, kenapa di saat seperti ini Ibu tidak bisa melupakan minum obat batuk Ibu? Mereka juga sudah tahu. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa sirup obat batuknya. Diam kau. Kenapa kau bawa botol itu ke sini hari ini? Ayo, Dia akan Sarla. tampil bagus Ayo. sekarang. Ya, Saya itu, tenang saja. Ayo.
Ayah, Ibu, kalian tidak percaya padaku kan? Kalian bisa tanyakan sendiri kebenarannya pada mereka. Abi, Pragya, tolong katakan pada orang tuaku bahwa kehamilanku ini kalian berdua sudah mengetahuinya. Dan Abi, tolong beritahu pada orang tuaku bahwa kau memang bersedia untuk menikah denganku. Dan Pragya juga tidak merasa keberatan dengan keinginanmu. Selama ini, Pragya juga tidak pernah mengeluhkan masalah ini. Bahkan Pragyalah yang selalu membantuku. Karena dia ingin agar aku bisa mengambil alih posisinya di keluarga ini. Ada apa, Abi? Kenapa kalian berdua diam saja? Katakan pada orang tuaku soal apa yang sudah kita putuskan. Aku mohon, bicaralah. Sangat penting bagi kami untuk mengetahui keputusanmu, Abi. Jadi tolong beritahu kami, apakah yang Tanu katakan tadi memang benar? Yang dikatakan Tanu benar. Kalian dengar? Apa kalian sudah tenang? Apa sekarang kalian baru yakin pada anakmu ini? Yakin? Ayah tidak yakin kalau seorang bintang rock seperti dia bisa sampai melakukan sesuatu yang murahan. Katakan, Abi, bagaimana kau bisa melakukan itu? Kau seorang selebriti. Kau membawa kehormatanmu dalam apapun yang kau lakukan. Tapi untuk hal ini, kau harusnya merasa malu. Tahukah kau, Abi, kami mengira bahwa anak kami akan menjalani hidup yang baik kalau menikah denganmu nanti. Tapi kau justru telah menghancurkan hidupnya. Dan kau tahu, kami tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Tidak akan pernah. Akan kuungkap kebenaran ini di depan seluruh keluarganya. Mereka semua harus tahu bahwa anak mereka telah menghancurkan kehidupan orang lain. Tunggu dulu, Tuan. Kenapa kau berkata seperti itu padanya? Maafkan aku. Tapi bagaimanapun juga dalam hal ini, Tanu pun juga sama bersalahnya seperti Abi. Mereka sama-sama bersalah untuk apapun yang terjadi. Abi bisa saja menolak untuk menerima Tanu. Bahkan juga anaknya. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena dia sudah menyadari kesalahannya dan dia ingin memperbaiki hal itu. Dia ingin mendukung Tanu. Dia juga berusaha memenuhi tanggung jawabnya terhadap Tanu, anak kalian. Dan kalian bukannya menghargai kejujuran yang seperti itu, tapi kalian justru mau mempermalukannya. Baiklah, kalau begitu anggap saja Abi sudah menyadari kesalahan yang dilakukannya. Tapi bagaimana kami bisa yakin kalau dia akan menikahi putri kami? Bagaimana kami bisa percaya kalau kau dan Pragya tidak ada hubungan sama sekali? Dan bahwa kau akan menikahi Tanu. Pragya sudah mengatakan banyak hal tentangmu. Tapi kami ingin minta bukti atau jaminan untuk itu. Bagaimana cara kau meyakinkanmu? Aku ingin supaya Abi dan juga anakku ini segera menikah saat ini juga. Apa-apaan ini? Aku memanggil mereka untuk memastikan pernikahanku. Tapi mereka melakukan yang sebaliknya. Ayah, kau bicara apa? Nah, hanya ini satu-satunya cara. Di mana dengan cara ini, kau bisa memperbaiki kesalahanmu. Kami orang tuamu, dan kami sayang padamu. Bagaimana kami bisa pergi meninggalkanmu seperti ini setelah tahu yang terjadi? Kalau Abi dan Pragya tidak ada masalah, dan kalau kau menikah dengan Abi, maka Abi harus tidak ada masalah jika ingin menikahimu. Abi, ayahku benar. Kita harus segera menikah. Kalau kita sudah menikah nanti, maka orang tuaku akan terlepas dari bebannya yang besar. Benar kan? Ayolah, Abi. Kenapa kau diam saja? Katakan sesuatu. Dengar, Nak. Ini tidak sesulit seperti yang kau pikirkan. Kami hanya akan memintamu memasang cincin di jari Tanu. Dan itu pun hanya di depan kami saja. Dan aku juga ingin membuat pesta yang besar untuk pertunangan anakku. Tapi untuk saat ini, kau cukup berikan cincin saja. Itu akan meyakinkan kami bahwa kau akan menikahi Tanu. Kami akan menjaga betul rahasia ini. Jadi,
tidak ada yang keberatan dengan hal itu. Aku telah melakukan kesalahan besar dengan memanggil mereka kemari. Apa yang harus kulakukan? Abi, katakan sesuatu. Apakah kebungkamanmu saat ini? Berarti iya. Aku Abi, Pragya, sedang apa di sini? Aku mencarimu kemana-mana. Ayo cepat ikut, nenekmu sudah mencarimu. Ayo. Acaranya di ruang tamu. Tapi kenapa kalian ada di sini? Nenek Indu, saat ini aku sedang Peniti. Aku kesini mau pinjam peniti dari Tanu, Nek. Dan dia mulai memberiku tips-tips tentang kehamilan. Tanu? Tanu yang berikan tips kehamilan untukmu? Dia saja bahkan belum menikah. Bagaimana dia bisa berikan tips kehamilan padamu? Dia memang belum menikah. Tapi ibunya Tanu yang membagi tips itu kepadanya. Peniti? Iya, bukan. Tips kehamilan. Dan kau sedang apa di sini? Aku marah. Aku di sini untuk marah. Dia harusnya sedang hamil, tidak naik tangga sampai berulang kali. Itu berbahaya. Apa? Tips? Peniti. Baiklah, apa kalian sudah selesai dengan urusan kalian? Bisa kita turun? Kalau nenekmu sampai datang ke sini, maka dia akan memarahi kalian berdua. Ayo, dan kalian semua harus ikut turun ke bawah juga. Kalian duluan saja, kami akan menyusul. Baiklah, ayo cepat. Ya. Abi berhasil lolos dari masalahnya. Tapi masalahku jadi semakin besar. Kalau seperti ini terus, maka aku dan Tenang. Pestanya belum selesai. Bahkan sebenarnya baru saja dimulai. Bersiaplah semuanya menyaksikan penampilan yang luar biasa. Duduk tenang saja di bangkumu dan nikmati minuman yang paling kalian sukai. Karena penampilan berikutnya adalah penampilan dari pengantin pria dan wanita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Purap dan Purap. Baiklah, aku tahu. Untuk Bulbul juga.
Aku sungguh tidak menduga kau seperti ini. Bisa-bisanya kau melakukan ini. Hah? Hai, apa kabar? Aku baik-baik saja, terima kasih. Permisi, dah. Kau hanyalah milikku. Kau mengerti? Kau adalah milikku. Aku adalah milik Abi. Berapa kali aku harus mengatakannya padamu, Nikil? Cobalah untuk mengerti keadaanku sekarang dan berhentilah mengikutiku terus. Aku mohon padamu, kau mengerti? Apa yang harus aku mengerti? Saat ini kau sedang mengandung anakku. Dan sekarang, kau mau dunia mengenal anakku sebagai anaknya Abi. Hah? Ada apa denganmu? Aku memanggil orang tuamu kemari mengira akan memiliki pemikiran yang masuk akal untukmu. Tapi ternyata kau berhasil mempengaruhi pemikiran mereka juga. Hingga mereka pun sekarang ada di pihakmu. Hai, ternyata kau kabar? Kau harus memberitahu semua orang bahwa sebenarnya kau sedang mengandung anakku dan bukan anaknya Abi. Kalau kau tidak mau melakukannya, maka impianmu menikahi Abi hanya akan menjadi mimpi saja. Astaga, dia keras kepala sekali. Aku tidak bisa membuatnya mengerti ataupun membagi masalahku dengan siapapun. Bagaimana sekarang? Perhatian semuanya. Entah kalian percaya ataupun tidak, tapi dalam acara ini penampilan yang terbaik telah diberikan olehku dengan Pura. Benar kan, Pura? Pura? Benar kan? Ya, penampilan kita adalah yang terbaik. Kalian memberikan penampilan terbaik, dan aku yakin semua orang pun tahu soal itu. Dan kau bahkan yang mengumumkan bahwa penampilan kalian adalah yang terbaik. Tentu saja, Ibu. Apa Ibu tidak tahu betapa berbakatnya diriku ini? Dan ini adalah upacara sanggitku, Bu. Jadi akulah peserta dan juga jurinya, oke? Dan semua orang yang menari selain kami lemah, maksudku membosankan. sangat membosankan. Benar kan? Membosankan? Benarkah? Apa kalian tidak dengar sambutan yang begitu meriah waktu nenek kalian menari? Lupakan saja aku. Penampilanmu dengan Sarla jauh lebih menarik. Tidak. Sebenarnya sirup obat batukmu yang membuatmu jadi yang terbaik. Sirup obat batuk. Ada apa? Oh ya nak, kami mengerti. Berhentilah batuk, karena menurutku tarianmu tadi juga sangat bagus. Kau puas sekarang? Untuk menakut-nakutin, maka kau juga harus tahu bahwa aku akan segera mendapatkan laporan tes DNA itu. Akan aku buktikan bahwa kau sedang mengandung anakku. Dan setelah aku buktikan hubunganku dengan anak itu, maka tidak perlu waktu lama bagiku untuk meningkatkan hubungan kita. Apa kau mengerti? Tanu, dari mana saja kau? Kenapa lama sekali? Jangan berdiri saja di sana, masuk ke dalam. Dengar Abi, kau jangan salah paham. Sebagai ayah dari anak perempuan, aku hanya ingin ada kepastian mengenai masa depan anakku. Aku tidak ingin ada janji. Aku ingin komitmenmu bahwa kau akan menikahi Tanu. Dengar nak, tahap pertama dari pernikahan adalah bertunangan. Kau bisa bertunangan dengan Tanu untuk meyakinkan kami bahwa kalian berdua memiliki komitmen. Ini. Kami tahu kau tidak akan menolak ini.
Karena itulah kami datang dalam keadaan siap. Ayo Abi. Ini, pakaikan cincinnya. Tunggu dulu. Mereka tidak bisa melakukannya. Kenapa? Kenapa mereka tidak bisa bertunangan? Karena saat ini Tanu sedang mengandung anaknya orang lain, bukan anaknya Abi. Kenapa kau bicara begitu? Apa kau sudah hilang akal? Dia berbohong, Abi. Aku sudah mengandung anakmu sekarang. Dia sudah berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia sedang mengandung anaknya Nikhil. Apa kau sadar dengan ucapanmu itu? Aku bisa membuktikan bahwa yang kukatakan itu memang benar. Nikhil! Perkenalkan, ini adalah Nikhil. Sekarang dia akan mengatakan kebenarannya. Apa yang dikatakan Pragya? Semua itu benar. Apa-apaan ini? Kau mengandung anaknya Nikhil? Tidak, Abi. Aku... Sejak kapan ini terjadi? Itu tidak benar. Lalu apa yang benar? Katakan padaku, anak siapa itu? Abi, aku katakan padamu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau kau mengatakan yang sebenarnya berarti Pragya yang berbohong. Tapi untuk apa Pragya membohongiku? Dia justru ingin aku menikah denganmu. Tolong dengarkan aku. Sekali ini saja, Abi. Aku mohon padamu. Katakan apa yang ingin kau katakan. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu, Abi. Dan apapun yang kukatakan... Aku tanya lagi padamu untuk terakhir kalinya bagaimana yang sebenarnya. Kau tahu apa yang akan kulakukan kalau aku yang ketahui sendiri kebenarannya. Katakan yang sebenarnya. Ayo bicara. Yang dikatakan Pragya itu memang benar. Biar aku jelaskan dulu padamu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, Abi. Tolong dengarkan aku dulu. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku bilang keluar. Tolong dengarkan aku, Abi. Aku ingin menjelaskan sesuatu padamu. Aku akui bahwa aku sudah melakukan kesalahan besar. Abi, aku ingin mengatakannya padamu, tapi aku takut kehilanganmu. Aku tidak mau kehilanganmu, Abi. Aku takut sekali. Aku sangat mencintaimu. Aku mohon, tolong maafkan aku, Abi. Tanu? Apa kau baik-baik saja? Kau dari mana saja? Apa yang kau lakukan di sana? Cepat masuk, ayo. Astaga, terima kasih. Ternyata itu hanya mimpi. Aku pikir saat ini Abi sudah tahu yang sebenarnya. Dengar Abi, aku tahu betapa sulitnya ini untukmu. Tapi cobalah untuk mengerti masalah kami. Kau harus bertunangan dengan Tanu demi untuk meyakinkan kami bahwa kau pasti akan menikahinya. Ayo, pakaikan cincinnya. Bertunanganlah dengannya hari ini. Nanti kau bisa menikahinya kapanpun. Apakah kalian pikir hal seperti ini adalah sebuah lelucon? Hari ini upacara sengit untuk saudaraku. Dia akan menikah dalam 2 hari lagi. Dan kalian memintaku untuk bertunangan? Manusia tidak bisa bertunangan hanya dengan tukar cincin saja. Ini tidak benar. Aku bersama dengan Tanu. Dan aku akan bersamanya. Kalian percaya saja padaku. Aku perlu waktu untuk memikirkan kapan aku akan menikah dengan Tanu. Dan aku tidak mau bicara itu sebelum memikirkannya. Apapun yang terjadi, nanti setelah acara ini. Abi,
Ini tidak benar. Tapi kau harus percaya kepadaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Karena ulahmu sendiri putriku menderita. Bukannya kau mendukungku. Kau justru bilang bahwa kau perlu waktu. Karena itu yang benar dan aku melakukan apa yang aku rasa benar. Jelaskan pada ayah dan ibumu bahwa aku tidak bisa mengambil keputusan sebesar itu dalam waktu singkat. Katakan pada mereka supaya jangan memaksaku karena aku tidak tahu bagaimana kalau kesabaranku hilang. Pernikahan berdasarkan kepercayaan. Aku percaya padamu dan kau percaya padaku. Tapi kalau orang tuamu tidak bisa percaya kepadaku, aku tidak bisa lakukan apapun. Karena bagiku saat ini, acara ini, dan nenekku lebih penting daripada apapun juga. Sekarang kau harus putuskan apa yang penting untukmu. Pilih orang tuamu yang memaksaku, atau kebahagiaanku. Permisi. Semua orang pasti sedang menunggu kita. Aku tidak mau rusak acara hari ini karena diskusi yang bodoh. Kenapa Abi melakukan ini? Apakah dia sudah berubah pikiran? Tidak, dia tidak bisa melakukan itu. Kau lihat, seperti itu pria pilihannya. Jangankan kita, dia sendiri tidak tahu apa yang dia mau. Aku senang sekali. Abi telah merubah keadaan. Sekarang aku punya waktu lagi untuk merencanakan langkahku yang berikutnya. Hentikan ini. Hentikan musik ini sekarang. Ayo mainkan musik India yang sebenarnya. Kemarilah Janji. Ada apa? Ayo cepat ke sini. Pemain gendang, mainkan gendangmu. Aku berada jauh hingga 12 tahun. Saat aku kembali, aku membeli pita. Acara ini semakin hidup saat nenek pengantin pria menari. Aku berada jauh hingga 12 tahun. Saat ku kembali, aku dapat mobil. Acara ini semakin hidup saat nenek pengantin pria menari. Acara ini semakin hidup saat teman pengantin pria menari. Aku berada jauh hingga 12 tahun. Apa yang ku dapat saat kembali? Aku dapat seekor sapi. Acara ini semakin hidup saat ibu pengantin wanita menari. Saat ibu pengantin wanita menari. Aku berada jauh hingga 12 tahun. Saat ku kembali, aku dapat kipas. Acara ini semakin hidup saat kakak pengantin wanita menari. Acara ini semakin hidup saat kakak pengantin wanita menari. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Dia bukannya menolak untuk menikahiku, dia hanya perlu waktu saja. Berapa lama yang dia perlukan, Tanu? Dia tadi bilang kan, bahwa ada saudaranya yang akan menikah. Dan semua itu Abi yang mengurusnya. Apapun yang terjadi harus menunggu setelah pernikahan itu. Tapi kalian harus menunggu sampai hari itu tiba. Dia itu sudah membodohi kami.
Dan kau pikir kalau... Ayah, aku mohon. Ini sudah sangat berlebihan. Benar sekali. Sudah keterlaluan. Sudah berlebihan. Sekarang ayah tidak percaya pada apapun yang dia katakan. Besok, ayah sendiri yang akan bicara pada keluarga Abi soal pernikahan. Ayah. Diam. Jangan berdebat lagi dengan ayah. Ini adalah keputusan ayah yang terakhir. Tidak seperti Abi, keputusan ayah tidak akan berubah. Ada apa? Kau lelah? Aku punya sebuah cara yang akan bisa membuatmu merasa lebih baik lagi. Cara apa itu? Ini sangat sederhana. Kau hanya perlu berdiri di sini, kemudian fokuskan pikiranmu, lalu pegang kepalamu seperti ini. Kau tutup matamu itu, lalu ambil napas dalam-dalam. Kemudian rentangkan tanganmu ke samping, dan kemudian goyangkan tubuhmu. Dan setelah itu, kau hanya perlu jatuhkan diri ke kasur. Seperti ini, aku selalu lakukan ini kalau merasa lelah. Itu selalu berhasil. Dan sebenarnya, ada sebuah logika di baliknya. Saat kau fokus dan memegang kepalamu seperti ini, kemudian menutup matamu seperti ini, ambil nafas dalam-dalam, dan saat kau goyangkan tubuhmu seperti ini, kemudian jatuhkan dirimu. Benar kan? Semua kekhawatiranku hilang saat itu juga. Dan aku merasakan tenang, menikmati waktu yang aku punya. Sekarang kau yang harus lakukan itu. Tidak mau. Kenapa kau tidak mau? Tidak mau. Aku takut bisa melukai diriku sendiri nanti. Bagaimana kau bisa sampai terluka? Ini kan kasur yang lembut. Lihatlah ini. Setelah melakukan semua ini, kau benar-benar takut untuk jatuh? Tidak, tapi bagaimana kalau kau geser kasurnya setelah aku tutup mata? Ini kasur bukan kursi yang bisa kugeser. Tenanglah. Kau akan baik-baik saja. Baiklah, sekarang pegang tanganku. Takkan kubiarkan terjadi apa-apa. Fokuskan pikiranmu dan pegang kepalamu. Ayo. Sekarang tutup matamu. Ambil napas dalam-dalam. Rentangkan tangan kirimu. Sekarang biarkan tubuhmu jatuh ke kasur. Rasanya menyenangkan. Biarkan masuk semua pikiran-pikiran yang baik. Dan kau harus bisa memblok semua pikiran yang buruk. Semuanya berjalan dengan baik hari ini. Dan itu bisa terjadi hanya karenamu. Terima kasih. Itu saja. Sangat sederhana. Biarkan energi positif masuk dan lepaskan energi yang negatif. Kami sudah tahu, Abi, bahwa kau sangat mencintai Tanu, dan kau bisa melakukan apapun untuknya. Bertunanganlah dengannya hari ini, dan kau bisa menikah kapanpun. Ada apa? Ibu dan ayahnya Tanu. Upacara sanggit sudah berakhir. Pernikahan Tanu denganmu. Apa
apa yang kau lakukan? Tidak ada tilak untukku. Baiklah, tapi setidaknya ambil ini. Tidak, baik tilak ataupun ladu. Keduanya adalah persembahan suci. Kenapa kau anggap ini sebagai persembahan suci? Aku memberikannya sebagai persembahan dan kau memakannya karena rasa manisnya. Kita berdua pun akan bahagia. Oppo Camera Phone, new selfie expert F1S, mengajak kamu menyaksikan acara selanjutnya. Kak Romi, kau ini rakus sekali. Baru saja minum kopi sudah mau makan es krim. Iya, kau harus pesan kopi juga. Aku yang membayarnya, tapi kau tetap mengeluh. Dasar. Ya, mungkin aku memang rakus, tapi kau masuklah dan duduk di dalam yang ada pendinginnya. Kenapa kau berdiri di bawah terik matahari? Ayo pergi sana dan cari meja cepat.